Dan kita mari bersatu dalam doa. Bapak yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, sekali lagi kami mau hadir kembali Tuhan. Kami mau menikmati Engkau. Kami mau Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau Tuhan untuk menyembah Engkau di tahta kudus-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan biar segenap para malaikat Tuhan hadir tempat ini, membawa kami untuk naik untuk esens Tuhan, kehadirat-Mu di tahta maha kudus-Mu Tuhan. Kami meyakinkan setiap para malaikat Tuhan, malaikat kerubim serafim semuanya Tuhan, untuk malaikat pujian menyembah-Mu, membawa kami Tuhan semakin intim dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kaya rata shekaya rata pasekaya. Mari ya Bapa, biar setiap umat-Mu tempat ini semakin mencintai Engkau, semakin punya keintiman dengan Engkau Tuhan. Walau hati dan daging kami lenyap Bapa, walau setiap hati kami tersakiti, tapi hati kami tetap percaya bahwa pada Allah itu Bapa yang mampu mengangkat kami, yang mampu Tuhan membuat hidup kami penuh dalam kemenangan hari tiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Kau bawa kami setiap umat-Mu di tempat ini mengalami Kau lebih dalam lagi Tuhan. The sweet presence of God hadir kembali Tuhan.
segala yang ada di bumi dan di surga selalu memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan Kau tetap disenangkan Tuhan dengan segala pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sekalian. Amin. Oke, kita mau bersembah dulu. Oke, sebelum mulai bersembah kita mau berdoa dulu. Bapak, kami mau menunjukkan persembahan kami Tuhan. Biar Tuhan korban syukur di hadapan-Mu. Biar apa yang kami berikan ke hadapan-Mu Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dapat menyenangkan nama-Mu, dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam persembahan kami, korban syukur kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berikan dengan segala yang kami punya, dengan hati yang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Ya, amin. Yang sudah mengumpulkan persembahan, kita mau berdiri dan menyembah kami memuji Tuhan. Duduk Bapak Ibu semua, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita siapkan tangan hati kita. Saya berdoa kita tahu lagu yang lama sekali, tapi lagu ini belum menggambarkan hati kita untuk selalu rindu dengan Tuhan. Nah, kita siapkan hati kita sehingga ketika firman kita bukan kita dapat bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh.
di dalam bagiku sesungguhnya setiap kami yang duduk di tempat ini adalah bait-bait suci-Mu ya Tuhan Yesus. Karena gereja-Mu itu adalah kami Tuhan. Orang masyarakat orang sanda. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Apapun keadaan dan kondisi kami Tuhan Yesus. Yang tahu kami percaya kepada-Mu Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga tahu bahwa kami saat ini tengah hidup di titik-titik akhir zaman. Oleh sebab itu Tuhan, berdasarkan pengajaran firman Allah untuk malam hari ini, Tuhan, hamba-Mu memohon Engkau mengurapi aku yang terbatas ini, sembunyikan di balik kuasa salib Kristus, sehingga yang nampaknya kemuliaan Tuhan urapi lidah mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, sekali lagi aku berdoa sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditabur itu boleh mengendap di dalam setiap roh hati kami yang paling dalam, sehingga nama Kristus boleh kami tinggikan di tempat ini. Irama syakara ramataka yang sanda. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku juga berdoa Tuhan buat malam hari ini. Aku tidak mengizinkan setiap kuasa kegelapan mencoba mengambil keuntungan di dalamnya pada saat pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Sehingga Tuhan Yesus, setiap kami yang datang pada malam hari ini benar-benar diberkati oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Setiap kita yang siap diberkati dengan firman Allah, mari bersama-sama dengan saya katakan Shalom, Shalom, Shalom. Pujian nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa, tetap sehat di dalam Tuhan, amin. Tetap kuat di dalam Tuhan, amin. Dan tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, ketika Ibu Nini mem-WA saya untuk mempercayakan di ibadah pengajaran buat malam hari ini itu, sebenarnya saya sudah mempersiapkan satu bahan, yaitu membahas dalam satu topik. Bahan yang saya siapkan maksud saya itu berkaitan dengan eskatologi atau akhir zaman, kurang lebihnya itu seperti itu. Karena memang beberapa minggu-minggu terakhir ini saya juga melihat sebuah kabar itu, kalau tidak salah, ini kalau melihat berita di media sosial itu diharapkan benar-benar harus cross check gitu ya, berita itu hoax atau sekedar hanya benar-benar berita akurat itu, karena kita bisa melihat di situs atau kita bisa cek di URL-nya di situs-situs website yang resmi maksud saya. Tetapi saya melihat memang bahwa pada tanggal 7 Mei itu Bapak Prabowo, Presiden kita yang terkasih itu memang sedang bekerja sama, ini kan sedang gencar-gencarnya dan genting-gentingnya bekerja sama dan salah satu tokoh seorang yang bernama Bill Gates gitu, karena kurang lebih pokoknya beliau ini ingin menyumbangkan sebuah dana gitu ya. Nah itu sudah dikait-kaitkan gitu ya dengan apa yang namanya anti-crash, chipnya sudah mulai dipasang. Bahkan saya itu dengan semaksimal mungkin apa yang saya dapat itu sebenarnya sudah saya persiapkan. Karena memang kalau berbicara tentang eskatologi itu ya ada eskatologi nomania, ada eskatologi fobia, yang dimana kita kalau mau mempelajari kitab Wahyu itu 90% di dalamnya itu berkaitan dengan simbol. Jadi penafsirannya itu nggak boleh secara harafiah atau naulisasi. Nah tapi pada saat saya tadi duduk di belakang, saya itu digerakkan Bapak Ibu, itu untuk mengalihkan khotbah ini itu dengan sharing saya yang sudah saya bagi dengan anak pemuda, atau kapan hari Kamis ada persekutuan doa di tempat ini itu yang berkaitan dengan konsep penderitaan. Kok pada waktu duduk saya nyanyi, saya percaya bahwa yang namanya penderitaan itu tidak pernah lepas dari setiap kehidupan orang percaya. Katakan amin. Amin. Orang yang nggak percaya dengan Tuhan aja, mereka juga mengalami yang namanya penderitaan. Makanya secara singkat, walaupun saya sudah mempersiapkan bahan,
saya harus menggantinya karena saya harus taat kepada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, karena memang ada begitu banyak orang-orang itu yang perlu diluruskan untuk memahami konsep penderitaan berdasarkan Alkitab. Sehingga kita, cara pandang kita memandang Allah, cara pandang kita menyikapi penderitaan, cara pandang kita menyikapi setiap persoalan hidup, kesulitan hidup yang menimpa atas setiap kehidupan saya atau Bapak Ibu yang ada di tempat ini, hari ini kita mau belajar dan mau mengintrospeksi masing-masing kira-kira penderitaan yang saya alami ini itu tuh dari Tuhan, dari iblis, atau memang dicobai oleh keinginan kita sendiri. Itu konsep penderitaan yang akan saya bahas buat malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, kita tahu bahwa tujuan awal ketika Allah menciptakan manusia yang ada di bumi ini itu bukan tujuan sebuah penderitaan. Kita tahu persis di gereja-gereja dimanapun, karena kita interdenominasi, pasti sudah mengenal apa yang namanya awal mula atau asal usul dari yang namanya penderitaan ini. Itu dimulai dari kitab Kejadian di pasal yang ketiga, di mana memang pada awalnya, di mana di situ manusia yang nggak pernah ada dosa, lalu disuruh oleh Allah mengupayakan dan mengusahakan segala sesuatu yang ada, dilanggar dan tidak mentaati perintah ini, sehingga mengakibatkan dosa dan penderitaan itu ada sampai hari ini. Nah, kita tahu bahwa tujuan Allah itu sebenarnya rancangannya itu baik, rancangannya itu adalah sebuah kebahagiaan. Tapi ya memang karena manusianya ini yang nyeleweng, nyelebro gitu ya bahasa Jawanya, nggak taat, sehingga semua kita yang ada di tempat ini terkena dampak. Bahkan Alkitab pun mencatat di dalam Mazmur bahwa bayi sejak kandungan di dalam rahim ibu itu sudah mewarisi tabiat dosa. Itu Alkitab yang mencatat. Nah, buat malam hari ini Bapak Ibu, kembali saya ulang bahwa orang percaya, orang Islam, orang Katolik, orang Hindu, agama apapun, orang ateis, siapapun yang ada di seluruh dunia ini pasti tidak terlepas dengan apa yang namanya penderitaan. Nah, penderitaan, kabar baiknya kalau secara Alkitab, konsep secara Alkitabiah itu adalah sebuah sarana yang dipakai oleh Tuhan itu untuk menyatakan kemuliaannya, anugerahnya, dan sebagai perjuangan iman serta proses pertumbuhan kita sebagai setiap orang percaya untuk mencapai kedewasaan iman yang sempurna. Itu Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, saya itu sangat menyayangi dia, pemuda yang saya didik di sini, dipercayakan oleh Bu Nini untuk kami bina, kami didik. Kadang-kadang saya waras sama mereka, Bapak Ibu. Sampai saya selalu gembar-gembar, awas ya kalian, jangan pernah sampai salah dalam milih pasangan hidup. Sebab kalau sudah diberkati dalam sebuah pernikahan, itu gak bisa kita mengatakan itu bukan jodoh dari Tuhan. Karena pilihan di awal itu kita yang memutuskan. Saya selalu bilang sama mereka karena saya sangat menyayangi mereka. Hati saya ada buat mereka. Setiap hari saya berdoa buat mereka. Setiap hari di PD Sabtu saya selalu bilang sama mereka, awas ya, jangan sampai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, masalahnya setiap kita yang ada di tempat ini itu, nah ini ya, nanti bisa sharing, bisa tanya jawab sedikit. Kira-kira temanya pengajaran. Kalau saya nanti bisa jawab, saya akan jawab. Atau saya tidak bisa jawab, saya tidak akan menjadi orang yang sok tahu, karena ada mentor saya yang saya kasih yang biasanya suka meluruskan, karena beliau sudah berpengalaman dengan banyak asam garam pahit kehidupan ini. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, saya tadi sudah ngomong bahwa kita itu kadang-kadang perlu koreksi diri, perlu diintrospeksi. Setiap masalah yang saya alami, setiap masalah yang kuhadapi, itu tuh kira-kira aku itu datangnya dari mana? Nah, saya menerangkan dulu tentang pencobaan yang datangnya dari iblis, karena ayatnya itu ada. Mari kita akan lihat di dalam Matius pasalnya yang keempat. Itu pencobaan di padang gurun, Bapak Ibu. Matius pasalnya yang keempat. Saya akan membacakan dari setiap kita yang di tempat ini, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, ayat ini memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya bagi seluruh kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu, bahwa ada pencobaan itu yang datangnya memang dari iblis, digoda oleh iblis. Saya tuh sampai nyari gitu ya, ini tuh biasanya kalau saya belajar bahasa Yunani itu kan ada kata aktif, indikatif, masa lampau, imperatif, dan sekarang ini tuh maksudnya tak lihat yang dimaksud iblis menggoda itu. Saya penasaran itu yang kata setelah itu, karena biasanya saya berpikir ini ayat Alkitab memang dicatat setelah Yesus berpuasa gitu ya. Jadi sebelum saya gali-gali lebih lagi tentang bahasa aslinya itu, apa waktu itu Yesus itu kan dikatakan setelah. Biasanya konsep pemikiran kita itu kalau dibilang setelah berpuasa otomatis Yesus itu sudah selesai berpuasa gitu ya. Sudah selesai berpuasa, lalu kemudian wah kok kurang gawe si iblis ini kok mencobai si Yesus. Maksudnya gitu. Nah, kata setelah ini tuh saya pengen tahu ada kata lain nggak sih yang mungkin nggak setelah, apa pada waktu itu benar-benar Yesus itu masih berpuasa. Maksud saya itu seperti itu. Karena godaannya ini ada 3 pola kurang lebih. Secara keinginan daging, hawa nafsu, dan kita juga lihat karena itu ada 3 pencobaannya. Dia diperlihatkan kekayaan dunia ini, bahkan juga dia dinaikkan di atas gunungan untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Tapi memang ternyata kata setelah ini, kata lainnya di dalam bahasa Yunani-nya itu kemudian, gitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi pada waktu Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, itu kan kemudian ini kan bilangnya setelah laparlah Yesus. Jadi saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa memang pada waktu itu tuh belum sudah setelah 40 hari, 40 malam selesai, lalu mungkin hari besoknya itu terus jadi nggak puasa, enggak. Memang pada waktu dia sedang berpuasa, kemudian kata lainnya itu Yesus digoda oleh setan. Digoda, dicobai oleh si iblis ini. Tetapi Yesus ini luar biasa, Bapak Ibu jangan melupakan bahwa Yesus itu 100% manusia loh ya. Di sisi dari 100% Allah, dia itu juga 100% manusia. Dalam kenosis, dia itu mengosongkan diri ya seperti kita. Manusia kita ini merasakan sakit, penyakit, lapar, apapun, dan bedanya hanya dia nggak berbuat dosa gitu. Nah jadi pasti dia juga seperti kita. Kalau kita bisa bayangkan Bapak Ibu sedang berpuasa itu kan lapar, keinginan daging, godaan itu biasanya terbesar kan di makanan. Dan ini tuh dialami Yesus. Jadi waktu itu Yesus itu lapar. Terus kita bisa bayangkan ini rasanya 40 hari, 40 malam itu nggak tanggung-tanggung. Kita aja yang berpuasa, saya kan belum maksudnya 40 hari itu saya sudah melewati konsep berpuasa. Tapi kalau 40
40 hari yang dimaksud 40 malam sama sekali nggak makan apa-apa, itu yang saya maksud. Karena kan puasanya saya nanti jam 6 saya berbuka puasa dalam dulu agama saya yang lalu. Tapi kalau yang sekarang itu suka-suka saya mau berkomitmen jam 3 buka puasa, jam 4, jam 12 terserah saya. Yang penting puasa itu kan esensinya bukan menahan lapar, karena kita mau merendahkan diri dengan Tuhan. Nah, Yesus ini 40 hari, 40 malam yang mencatat itu Alkitab. Dia tidak makan, dia tidak minum. Itu tuh kita bisa membayang ya, laparnya apa lagi? Kemudian pasti itu di setelah 40 hari atau mungkin kalau saya bahasakan, ya di hari ke-40 itu waktunya wah sudah selesai nih, hari ini hari terakhir. Terus Alkitab mencatat dia itu lapar. Datanglah si penggoda yang namanya iblis ini mencoba Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus melawan godaan ini dengan perkataan firman Allah bahwa ada tertulis manusia itu tidak hanya hidup berdasarkan roti, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut kita ya setiap hari. Mulut kita itu punya power tuh, punya kuasa. Kapan hari itu saya sharing di Kamis di PG di tempat ini ya Bapak Ibu. Kalau iblis yang menggoda kita itu gampang, saya ngomong sama kita. Tinggal dalam Yesus, aku usir, aku tangking keluar kamu. Apalagi kalau wujudnya itu kayak kuntilanak, setan pocong gitu ya. Saya tidak pakai mic mendengar suara saya ya. Karena suara saya ini suara lapangan. Jadi waktu kita dicobai oleh iblis, itu paling enak kalau dia itu menampakkan diri Bapak Ibu. Karena kita langsung bilang awan nama Yesus, atau kita bisa tengok awan nama Yesus. Iblis kapan dari itu di kos-kosan itu memang terjadi sesuatu yang menurut saya itu supranatural, karena memang di situ tuh disaksikan oleh Nona Elizabeth dan Ibu Hana yang ada di belakang. Saya tuh kapan hari itu 1 minggu, mungkin beliau sudah saya lihat, tapi mungkin Bapak Ibu yang di sini belum mendengar sebagian, maksud saya gitu. Saya itu tahu konslet itu di tempat saya, dan saya tuh masih berpikiran secara positif. Lalu yang berikut saya tuh mendengar jelas gitu, Kak kayaknya ini konslet. Terus Bu Hana itu menyarankan panggil orang aja, karena kami nggak mengerti tentang pengistrikan ya, daripada kesetrum bahaya. Saya panggil, saya datang. Setelah datang, saya itu disaksikan oleh Nona Elizabeth. Kalau nggak ada saksi mungkin saya berkata bohong gitu. Itu karena memang ada mata yang melihat. Pak Nanan juga ada di situ. Itu kalau Bapak Ibu tahu yang namanya saklar atau listrik itu loh, saklarnya itu saya lihat itu memang masa iya mata saya waktu itu diburangkan oleh yang namanya setan demit bundel ini. Itu ke atas, Bapak Ibu, ke atas. Sampai dia itu ngomong, Kak, itu ke atas. Ya, oke, kalau gitu diturunkan lagi ya. Saya turunkan, jelek. Terus dinaikkan lagi, jelek, naikkan. Itu tidak nyala, yang namanya lampu di tempat saya itu tidak nyala. Lalu yang berikut, setelah tukang listrik ini datang, ya Tuhan Yesus, dia itu loh hanya naikkan saklar itu langsung nyala. Terus Elizabeth ini sempat beradu argumen, enggak, itu tadi turun, bilang gitu. Terus dia yang ngekal memang dia lihat, loh nyala, dibilang seperti itu. Nyala Pak, ya tapi daripada berkepanjangan dia harus diiyain. Itu yang pertama tentang konsleting listrik. Dan saya masih berpikir itu yang positif. Nah kok orang-orang yang kedua, HP-nya Elizabeth itu loh, hilang. Itu ada orangnya. Terus hilang. Saya masih berpikir secara positif nih. Oh, kok saya itu mungkin Ibu Lili pernah datang lalu doain dia juga waktu itu usir-usir. Itu kan hanya sepeda aja. Jadi yang namanya kasur itu sudah digesek, spray bawahnya apa semua udah kami benar-benar lihat itu nggak ada. Ternyata Elizabeth itu bilang, kok kayaknya
yang Joko. Ini loh Bapak Ibu saya. Itu tuh sudah ngomong gitu. Mohon maaf ya Beb. Sampai Elizabeth itu pikirannya jelek. Kamu tuh ya dosa kayak waktu itu. Kok kayak Joko gue ngarep itu. Kok tak orangnya ngomong. Wah ojo Beb. Benar ya Beb, saya ngomong gitu ya. Jangan. Ini gak ada bukti. Kalau gak ada bukti ya kamu bilang suara Tuhan ya kamu nanti dirau-rau. Aku bilang gitu. Jangan. Dan Bapak Ibu. Lalu Kak. Sama itu kan sudah terlatih tuh. Biar pokok ministry. Ibu mandi-mandi barang acuan. Mungkin panah itu beratin gue gitu lah, aku mampan aku, kok gue gak iso. Mungkin ya panah itu beratin gitu. Terus panahnya itu memang di pojok Bapak Ibu. Dia berdua sudah umat kami gitu. Itu benar-benar gak ada. Sampai ikut saya sebentar ya, aku mau cari Google di laptop, dia bilang gitu. Kayaknya kalau HP-nya hilang, diculik orang itu bisa dilacak kan? Oh iya, dia mulai melacak dengan yang namanya Google ya, nggak tahu aplikasi apa sekarang teknologi udah canggih sekali gitu ya. Dilacak itu bunyi Bapak Ibu. Tuh ini ya bunyi handphonenya dia. Itu loh di bawah apa spray kan? Di bawah situ. Ya kami bertiga ada dua anak dari satu kanan dan yang merinding. Tapi di awal tadi saya itu udah ngomong. Kami sudah panik mana ikan mau datangi tetangga kami lagi juga orang buktinya tapi ya Bapak Ibu. Lalu kita bener-bener nyata ya HP lah dia kalau gak wisin ya saya di sini lalu memang HP-nya itu di bawah situ Bapak Ibu. Terus habis lompat di situ di awal sebelum ketemu itu saya sudah mau tangan ini tuh hanya ada dua kemungkinan. Biasa kan nggak audible langsung Tuhan ngomong sehari kan nggak gitu loh, karena itu tuh ada dua kemungkinan. Tiba-tiba itu meyakini kalau HP-nya harus dicongkar berarti ya itu dicuri sama orang. Tapi kalau memang di dalam rumah ini itu sudah pasti disembunyikan yang namanya dengan itu. Aku bilang itu. Masa dia benar ya Pak Nanan sama ngomong ya itu. Terus sekarang Pak Nanan itu di pojok berdua ada ketemu. Tapi semua biar nekoni tonggomu kuwi yang dari isine kaya apa kuwi nek kono. Itu ada di bawah itu benar-benar percaya nggak percaya itu loh. Kok bisa dia itu langsung di bawah spray itu loh. Nah, aku tuh yang ngomong kalau pencobaan datangnya dari setan iblis, ya itu disembayangi nanti haleluya. Yang penting kita itu hidup. Nah iblis itu nyengker sendiri Bapak Ibu. Itu yang saya maksud kalau pencobaannya dari iblis. Tadi kan bahasnya tentang 3 konsep penderitaan ya, supaya kita itu kalau memahami Allah itu dengan sebuah konsep yang benar. Itu maksud saya. Jadi gak nyalahkan sekitar, gak nyalahkan sekeliling, menyalahkan Allah. Atau mungkin kadang-kadang orang-orang sekitar kita jadi kambing hitam. Itu pencobaan dari iblis. Masih enak. Ayatnya itu ada. Yesus itu dibawa oleh roh pada gunung pada saat lapar, digodai oleh iblis. Keinginan dagingnya itu bisa, itu kan pasti. Yesus ya secara manusiawinya harus berperang dong, gak mungkin gak berperang Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini Yesus. Yang kedua, itu pencobaan datangnya itu karena Tuhan mengizinkan. Loh, Tuhan mengizinkan itu enggak saya. Sebab Tuhan tidak bisa dicobai oleh apapun. Kita mau baca dulu di Ayub, nanti perbandingannya dia fokus ya, supaya kita itu ngerti karena kan hari ini pengajaran gitu ya. Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ini PR buat Bapak Ibu bisa belajar, seharusnya baca firman Tuhan tidak boleh dicoret ayat, karena saya sudah ngerti, saya baca khusus di ayatnya yang 12. Itu kesalahan Ayub itu perikopnya dicoba. Nah, di sini ayatnya yang ke-12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya adalah kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Nah, kita akan bandingkan lagi nih di dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Ya, saya ditangti ya. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang 15. Nah,
Saya akan bacakan saja mulai dari ayatnya yang 13 tadi ya. Pengujian dan pencobaan supaya kita itu melihat. Ayat yang ke-13 mulai. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia, Tuhan, sendiri tidak mencobai siapapun. Saya stop di sini dulu. Loh, tapi ada di dalam kitab Perjanjian itu ayat firman Tuhan itu pada waktu Abraham dicobai untuk mempersembahkan Ishak itu ayatnya ngomong di situ itu Allah mencoba. Benar gak ya? Kita lihat ayatnya supaya kita tahu. Kejadian ini tentang ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Itu ada kata mencoba. Nah, kita tolong Kejadian nah, di sini bahwa Allah itu mencoba Abraham, Bapak Ibu. Yang saya maksud di sini adalah kata mencoba itu bahasa Ibrani-nya itu nasa. Jadi bukan Tuhan itu mencoba Abraham, enggak. Tetapi Allah sedang mengizinkan Abraham untuk diuji. Jadi jangan salah. Tadi yang kita baca di dalam kitab yang fokus pasal yang pertama itu ayat yang ke-13 bahwa Allah itu tidak bisa dicobai oleh siapapun dan dia sendiri tidak mencobai dirinya. Nah, pencobaan yang kedua itu memang kadang Allah mengizinkan setiap peristiwa itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita itu seringkali menyalahkan Allah. Ayub jelas sekali bahwa di dalam kesalahannya, di dalam kejujurannya, dia diizinkan oleh Allah, pagar perlindungannya dibuka oleh Allah. Dan kalau kita baca di dalam kitab Ayub pasal yang ketiga, Bapak Ibu jangan bilang, wah, Ayub ini kok. Saya mau bilang begini, Ayub itu salah, dia memang tidak menyangka Tuhan. Dia itu menutupi kelahirannya. Mungkin kalau saya bisa membahasakan sehari-hari, wah Tuhan, mending kamu tidak usah dilahirkan. Lapo, pas anakku hilang kabeh, gitu ya. Harta bendanya semuanya nggak ada, dan dia sendiri sakit yang namanya kusta, lepra. Kalau saya searching melihat dia itu yang digambarkan keadaan Ayub pada waktu itu tubuhnya itu kulitnya bernanah dan keluar darah. Aku tuh pernah lihat orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Dulu waktu saya menjadi TKW, pertama kali majikan saya naikkan kuil itu, saya itu jaga 3 anak, yang 1 itu udah dewasa, 1 itu SMA. Karena dia harus sekolah di luar biasa, jadi saya ngantar. Seluruh tubuhnya mulai dari kepala sampai kaki itu, dia bernanah, dia mengelupas. Setiap hari, kalau saya bersihin tempat tidurnya, saya harus pakai vakum. Vakum cleaner itu untuk yang itu setiap hari, tidak hanya sekali, setiap kali dia tidur, dia bangun, soalnya kulitnya rontok. Terus Bapak Ibu perlu tahu, itu tuh ya Tuhan Yesus. Kalau saya masuk ke lift itu kan memantau, aku tuh jauh-jauh sudah di hakimi itu sama, kan itu tinggalnya di apartemen gitu kan banyak ya di Hongkong itu ya Bapak Ibu. Samping-samping, apalagi kalau pagi itu kamu berangkat kerja, pangkung gitu tuh rame gitu ya. Terus berdesak-desakan kamu mau masuk lift. Itu tuh kalau nanti saya sudah masuk duluan, maka saya itu dihakimi Bapak Ibu. Terus tapi biasanya saya itu dari jauh-jauh itu memastikan dulu ada yang masuk enggak. Tapi kalau enggak ada itu biasa masuk. Tahu-tahu nanti di belakang-belakang sudah mulai ini kan bergerak bukan disiplin orang kata itu. Itu Bapak Ibu, dia tuh ngomong, oh cek lah, yang pasang kencok ya. Dia itu bilang, dia ini pembantu yang bodoh, dibilang seperti itu Bapak Ibu. Terus dia itu ngomong, kamu kan tahu, ngomong kamu itu bau, tapi kamu itu bau di dalam ini, dan kamu gabungkan dari sana. Aku tuh kalau mau tak jawab, tak
surprise ngapain? Lu kan maksudnya aku tadi yang duluan, kalau kamu nggak mau sama aku ya kamu jangan naik sendiri lah maksudku gitu. Tapi dia tuh ngomong karena memang kok dalam kulit itu bau, ya kan bayangin ya nanah gitu loh, darah. Kalau mandi dia mandi sendiri, tapi yang mandikan itu kalau keramas saya, ya kan saya bisa digaji. Jadi saya tuh ngasih. Terus kalau pas mau makan-makannya bapak ibu, waktu proses itu luar biasa dan baik untuk saya. Itu tuh kulitnya terus dilepatin muka. Serius itu ada tai koko namanya, tak ingat dalam memori itu sampai hari ini. Itu dilempar ke muka seperti itu. Terus mohon maaf nakalnya juga, ampun Tuhan Yesus Tuhan Allah, ampun. Ya namanya aja 75 kurang gitu ya, nggak 100%. Saya itu orang tuanya ini kutuk ini. Soalnya dia kan sesembahnya patung gitu. Terus anaknya satu yang dua itu normal, yang satu itu seperti itu. Seringkali saya tawari itu tak batu kawi itu gereja itu. Malah ke gereja supaya sembuh saya begitu. Itu maksud saya kadang-kadang mengizinkan respon dari kita itu apa? Walaupun memang pada akhirnya sebenarnya waktu itu saya tuh nggak finish sekolah karena saya diminta pulang ke Indonesia. Makanya saya kabur ke Hong Kong, ke Macau, lalu aku pergi ke Cina itu. Wih, kamu tuh nggak terkaran dulu Pak itu. Itu baik buat saya. Serius saya Allah itu mengizinkan semuanya itu dah. Kalau saya nggak mau ya aku nggak bisa cerita dong kali ini ya tak. Itu uang banyak itu mana kalau sudah interminate kamu dipulangkan di bandara aku gak goblok. Lari aku dari bandara itu. Karena aku berpikir aku tidak mau pulang ke Indonesia dan tidak membawa uang. Karena tujuan aku kesana kerja cari uang dan aku kok dipulangkan dengan tidak finish kontrak dan aku membayar denda lalu di PT. Aku tuh lari sampai Tuhan itu menyatakan pembelaannya. Saya tutup majikan itu di domestic helper sampai semua gaji saya yang underpay itu dikasihkan. Harusnya zaman tahun 2006 itu 3.800.000. Nah, aku mau dikit $3.000. Terus sama saya buat potong gaji itu kalau ketahuan negara nggak boleh. Terus hari Minggu itu nggak 1 bulan 4 kali harusnya. Itu ajukan semua KHR tak tuntas itu. Sampai majikan itu berakhir dengan damai dan dia memberikan semua ganti rugi buat saya pada itu. Itu kalau bapak itu tahu, aku itu tukaran sama satpam yang di bawah. Kalau ada apartemen di bawah itu kan pasti ada jaga satpam sama banyak. Aku lari pakai mobil ditarik sini itu digelandang di situ kucing-kucingan sakitnya itu loh bapak ibu. Was mono overstay pisan karena setelah keluar dari majikan 2 minggu itu hanya dapat jatah, dapat visa. Setelah itu kita overstay di penjara begitu dunia aku diotong. Waktu itu makanya aku lari ke Makau. Sampai aku ke Makau nggak ditanyain apa-apa pada hari itu. Aku itu sudah overstay. Harusnya aku tuh masuk penjara. Aku sojon ibu di pelabuhan Makau ke sojon. Dilihat banyak orang itu aku nggak peduli. Saking rasa syukur aku bisa Makau. Waktu itu kayak gitu. Tuhan itu memprosesnya. Dan bapak ibu tahu waktu saya pergi ke Hong Kong itu di bar saya itu masih bayi rohani loh. Pertobatan saya memang di Indonesia benar. Saya mengikuti di gereja, saya percaya Tuhan Yesus waktu itu. Bahkan orang tua rohani saya waktu itu tuh nggak bersedia membaptis saya karena ditakutkan kalau saya kerja di Hong Kong itu nggak jadi berbalik arah gitu, nggak kuat maksudnya gitu. Dia nggak berani. Saya baptisnya itu di Hong Kong sampai dulu itu di Indonesia gitu, nggak berani baptis saya. Terus bisa aja saya meninggalkan Tuhan. Oh ini, waduh mulai ikut Tuhan kok urip malah tambah gak karuan. Pas di interminate, terus di Makau sekian tahun, 5 tahun itu. Lalu itu gak gampang setelah 3 tahun di Hongkong. Itu prosesnya itu juga luar biasa. Tapi saya bersyukur saya banyak dikuatkan oleh orang-orang gereja waktu itu. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang menguatkan sehingga ini yang saya mau luruskan dengan kita. Allah kadang-kadang mengizinkan setiap peristiwa itu agar kita itu belajar mengenal siapa Dia. Saya yakin
mustahil kalau si Ayub waktu itu sampai dijajah untuk kelahirannya. Kadang-kadang kita kalau memberikan penjelasan bahwa Ayub itu salah, jujur dia nggak menyalahkan Allah kok dia sepertinya baik-baik saja sampai dia itu ngomong, lebih baik Tuhan aku nggak usah dilahirkan kalau aku harus mengalami seperti ini. Ayub itu ngomong seperti itu. Tapi pada saat ujian itu menang, ya pasti ada reward, penghargaan yang Tuhan beri sehingga kehidupan Ayub itu dipulihkan 2 kali lipat. Alkitab juga mencatat anaknya itu nggak ada yang secantik anaknya Ayub di zaman itu, dan harta bendanya itu 2 kali lipat. Ini kalau kita bisa menyikapi dan melihat bahwa Allah itu dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap Allah. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, nah ini pencobaan itu datangnya kita sendiri. Betul, ayatnya ada, tetap Yakobus kita baca ya. Yakobus tetap di pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Perikopnya pengujian dan pencobaan. Tetapi tiap-tiap orang, kita mengatakan, dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Aku itu penasaran juga. Ini mungkin sekilas kita baca itu sudah sepertinya itu kayak jelas gitu. Wah, memang itu pencobaan dari diri sendiri. Nah, itu kadang-kadang kalau baca firman kadang-kadang ya rodok koyok gak terima nih gitu. Wah, tak cari, tak gali gitu. Ini kok ngomong itu keinginan itu telah dibuai itu konsep. Pikirnya Allah itu dibuai itu yang seperti apa? Nah, ini yang saya catat di sini berdasarkan penggalian, dibuai ya, atau dengan kata lainnya, sebuah kesalahan itu ditumbuhkan. Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Diperkuat dan diberi kesempatan untuk berkembang. Ketika kita membiarkan keinginan kita menguasai kita dan memberi ruang bagi keinginan itu untuk berkembang biak, maka lahirlah yang namanya dosa. Itu yang dimaksud di sini. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, kadang-kadang manusia itu terjebak di dalam yang ketiga ini. Sampai kadang-kadang setan sing wis pensiun iku disalahno. Kita itu harus koreksi loh. Saya pun juga koreksi. Kapan dari Pak Nanang itu beli jok Jenio salah itu aku ngomel-ngomel ngamuk Maksud saya kamu kalau beli itu jangan di marketplace yang notabene sebenarnya itu kayak banyak penipuan gitu. Ini Pak Nanang itu orangnya ada. Mohon maaf ya Pak Nanang. Jok yang harganya sebenarnya 20.000 just mantel itu loh. Itu saya bayar 100.000 loh Bapak Ibu. Sampai tetangga saya ngomong itu sebenarnya kalau ganti itu bisa 100.000 itu dengan jok, bener-bener jok. Sama itu. Ya besar. Kok kurirnya tak senenang. Betul tuh kurir itu. Aku bilang itu. Sama itu yang tipu. Dan kita kurang hati-hati. Aku tuh kadang-kadang ngomel-ngomel seperti itu. Sama seperti dengan pemuda, aku juga sering ngajari sama mereka saking sayangnya ya. Teman-teman, kamu yang sudah 17 tahun itu jangan lupa. Kamu tuh buat SIM. Saya bilang gitu. Kayak kasus dulu saya pelayanan di Bromo itu kan pulang pergi gitu kalau weekend. Pedok iki aku, naik pergi sampai ke Gelondong Gunung iki ngene-ngene. Itu kalau di Nampak Jajan itu Poberi itu tahu ada polsek di samping di kiri jalan itu persis itu situ. Itu ditilang itu sama polisi. 470, tak ingat itu. Maka sampai dengan aku ngajari kamu muda, jangan, karena kamu sudah tahu. Kamu harus bikin SIM karena peraturan loh. Pemerintah ini kan memakai aturan undang-undang dan dia itu juga wakilnya Allah loh Bapak Ibu. Dari kecil-kecil nggak usah ngomong yang gede-gede dulu. Roh Kudus itu tertib kok. Roh Kudus itu teratur.
Tuhan iki dombane sapa bengong aku. Bisa ya melalui Alkitab, makanya dibaca setiap hari itu sebelum mulai aktivitas apapun, baca. Aku gak masak kalau aku gak baca firman Tuhan, serius itu. Kalau tanya tuh kayak kesiangan, waduh ini orang masak army bangun harus ada masakan. Aku mending gak masak, tuku, pokoknya penting aku mau baca Alkitab. Itu saya mendisiplinkan diri saya sendiri seperti itu. Nah, maksud saya buat SIM dengan pemuda itu saya ngomong gitu. Kalau kamu nggak buat SIM, lalu kamu ketilang, terus kadang-kadang ada orang yang berlawan yang arah ditabrak, terus lampu merah diterobos. Kapan dari pas mau berangkat pelayanan di sekolahnya, ya ini ya gitu. Pak Nanang itu sekali ini tak umeli, kasihan nih Pak Nanang. Itu lampu merah diterobos. Roh Kudus itu tetap bukan ceng gitu. Gak bisa. Nah itu kalau ada pajar berkata, kamu jangan salah. Pak Nanang dulu, saya ini tadi remnya memang kayak blok. Sorry, aku juga minta maaf, aku salah ya, aku minta maaf Bapak Ibu, masa saya ini, maksud saya gitu. Sorry Pak Nanang, saya bilang di tengah-tengah, soalnya wes ada itu mobil, tak lihat waduh misal sama Bu Nini kayak berhenti loh, ini pendek gak jadi contoh, maksudnya jangan polisi loh. Apa menakut ngomong ini kok identitasnya anak-anak aku isen gitu maksud saya. Jadi saya tuh Pak Nanang, kamu tuh jangan gitu, Roh Kudus itu tetep, nggak boleh mau main terobos-terobos lampu merah. Dan kapan hari saya ditilang oleh polisi itu Bapak Ibu, wah mahasiswa itu semua kan ngalami gitu ya. Pak Nanang, ini sekolah gitu. Hidup kita yang penuh dengan iman. Mangan gak enak kadang sambel tok. Ya kan memang iman. Mau kapan dari saja saya ngomong sama anak pemuda dulu, saya ospek itu latihannya kami itu dikasih cacing satu ember taruh di muka. Itu mau masuk sampai dari yang 50 orang itu rontak semua. Kabur katanya ini bukan tempat saya. Bunga jadi hamba Tuhan ku mental tempe ya badanku gitu. Kadek aku tas mulai keluar negeri ini sayu aku dulu. Serius, tanya Pak Nanang kenalan sama aku dulu aja, aku cantik di Pak Nanang. Dulu saya masih pulang dari luar negeri, biasanya kalau dari luar negeri kan kulitnya kayaknya ada sedikit berubah gitu ya, berarti ya. Saya masuk sekolah Alkitab, rambut saya masih tak rebonding gitu. Dulu panjang, terus kuku saya panjang. Ih, kok di sini nih? Oh, jadi artis. Nggak aku sekolah gini. Ospek kan. Dimarahi dalam hatiku kurang ajar ya. Kowe ini yang melatih ini masalahnya adik-adik yang di bawah saya. Saya kan terlambat umur saya masuk itu ya. Umur 27 saya masih ingat itu. Yang lain-lain itu masih keluar dari SMA, masuk kuliah, terus pokoknya masih 20-19 gitu menurut saya. Terus yang ngospek saya ini kakak tingkat yang menurut saya wah aku pengalamanmu jadi saya oke aku kurang ajar gue. Gitu. Siap, ayo, kuku kamu panjang. Saya itu bocah-bocah gitu. Kalau aku jadi betul enggak boleh kamu panjang. Dia kan seperti itu. Terus yang namanya cacing itu memang benar-benar satu ember Bapak Ibu. Itu tuh ditaruh di muka, terus ini dibiarkan kayak jalan sendiri gitu. Pada saat saya nggak tahu apakah Pak Nanang mengalami ospek itu atau enggak, saya nggak tahu Pak Nanang. Tapi itu yang saya alami, menderita. Terus pada saat disuruh mau makan, itu kan ditanya, kalau kamu mau mengikut Yesus, mau nggak kamu makan cacing? Gitu. Dan kok sekali jawabannya salah, ini acur. Kalau Allah sih, pikirku mek 3 hari 4 malam, 5 hari aja gak tidur. Masa aku doger nek kene ada keluar negeri lek mikir gitu. Tanya seperti itu. Terus ya sambil emosi gitu ya. Jawabnya memang sambil emosi, saya akui. Siap, aku bilang gitu. Yang lain-lain siap, belum nanti uji cobanya dimasukkan di lorong-lorong yang ada puntelona, genderuwo, itu diuji coba loh Bapak Ibu. Jangan salah. Iya ya Pak Nanang ya. Sengaja ditaruh di tempat angker. Gimana uji nyali kamu dengan iblis? Nah, waktu yang dicacing itu Bapak Ibu, aku itu seneng wangis. Terus disuruh megangi kecoak dalam satu timbo itu ada koinnya itu suruh megang. Kayaknya orang itu kayak ngerti loh, kayak aku diceng ya soalnya. Oh, kurang ajar iki kakak tingkat itu. Kayak ngerti kok wong iki mari mulai keluar negeri kok didelok kok sik kini seneng digarap koyoke ngono gitu. Jadi jawab makan cacing itu, terus memang matanya itu disekat, suruh buka mulut. Koyoke rasane
yang tak telan waktu itu kok digantikan dengan mie. Ini asumsi. Asumsi itu kan belum tentu benar. Sepertinya diganti mie. Tapi ada temanku yang mengatakan, asem, aku makan cacing itu. Itu memang benar, soalnya buka mulut. Kalau kamu mengatakan kamu mau ikut Yesus, kamu banyak harta, kamu tidak peduli dengan tantangan, godaan, cobaan apapun, sekalipun nyawa kamu harus berikan, makan cacing. Wah, ibu wis, wah Tuhan Yesus, oh saru makan cacing, harus tahu. Aku makan cacing, gak kira mati ya. Dikasih, mana gitu aku, kayak itu sembilan perangkat ini. Itu karena emosi tak telan aja, tapi sepertinya kok digantikan mie ya, saya tidak tahu karena kan matanya itu disekak waktu itu tuh gerak-gerak di lidah itu memang Bu Lili ya memang ditaruh gerak lah mie kan gak mungkin bisa gerak Bu Lili itu kalau binatang pasti gerak Bu masalahnya niku jadi memang itu satu ember dia cacing tanah itu loh gak tahu orang itu nyamuk dapat cacing sekian banyak ditaruh Bapak Ibu lalu aku kalau ingat itu iya saya ingat karena ada pengetahuan itu makanya dalam nama Yesus aku makan cacing itu gak mati masa kadang-kadang oke, mungkin kalau berdasarkan penelitian memang ada jenis-jenis hewan yang bisa dibuat obat ya. Tapi yang saya garis bawahi kaitannya dengan pencobaan diri sendiri itu kadang-kadang ya Bapak maksudnya ya itu loh seperti kadang tadi itu kayak apa itu buat SIM terus saya mau tanya apakah mungkin waktu itu kakak-kakak tingkat itu kalau misalkan saya makan dengan segitu banyaknya sedangkan saya tahu bahwa itu bagi kesehatan mungkin ya Pak mau itu kecampur dengan tanah terus disuruh makan itu ngawur mungkin jenis mana ya Ibu kecuali memang ada bagian-bagian khusus maksud saya gitu loh khusus makanya semuanya itu kita iman dan hikmat Allah itu harus berimbang soalnya kalau nggak gitu kita akan tergelincir dengan sebuah keputusan kesalahan yang kita buat sendiri termasuk ya buat SIM itu tadi yang saya ditangkap wah aku saya nangis ini hidup mulai iman aku tuh sedikit pun nggak minta loh uang dari orang tua tidak Bapak Ibu biaya buku semuanya biaya perkuliahan saya dibiayai oleh sponsor saya yang di Hongkong karena kok ya dalam nama Yesus tak boleh aku balik di Hongkong gak ketemu sampai yang diminta jadi syaratnya itu Bu Nini kan pernah menyekolahkan beberapa banyak Bu Nini itu punya hati yang mulia karena nggak harus untuk melayani di sini gitu ya Bu ya nggak harus seharusnya saya di sana kan harus mengabdi di gereja itu 2 tahun lah masalahnya ketika saya ngurus yang namanya e-pasport waktu itu saya tuh nggak tembus-tembus sampai habis uang banyak sampai Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Nang kan rencana Tuhan itu kan baik ya ya kadang-kadang beliau masih tanya gimana cari pelayanannya saya bilang saya bergabung di misi di Abang Ministry di Kota Surabaya ikut suami itu tuh saya udah nangis di sekolah teologi gimana itu terus teman saya itu ya kurang ajar dia tuh bilang kapok dia bilang gitu sampai hari ini itu kalau saya bilang saya tak tanya ada orang yang ngomong ngobrol sharing curhat nanti dia tak tanya oh itu masalahnya piye nanti tak lihat kalau itu memang karena kesalahan aku malah bilang lu kapok seru kok dari awal kamu terus no itu tuh dulu gitu kapok kamu kan udah tak bilangin kamu tuh harus ngurus SIM memangnya kamu mau bilang di jalan kamu sudah tahu kalau itu salah oh jalan yang itu aku butakan mata polisi loh ya kan gak gitu maksudnya Bapak Ibu gitu loh maksudnya kecuali dalam ketidaktahuan kita itu yang saya garis bawahi waktu itu kamu SIM mungkin terlambat belum dihackkan dan di hari itu kamu itu benar ditangkap oleh polisi karena kamu memang lupa aku percaya Tuhan yang hebat Tuhan yang ajaib yang kita sembah pasti akan menolong kita tetapi kalau itu kamu sebenarnya sudah tahu terus kamu langgar nah ini yang dimaksud Alkitab kamu tumbuhkan sendiri loh dengan keinginanmu dan itu tetap dibuat diperkuat berkembang biak sehingga menghasilkan dosa malah dosanya sampai ke maut itu Alkitab ngomong kadang-kadang orang itu yo ngawur mas tak lihat terus mati ya semua iya orang tahu
Doa polisi nih supaya kamu tidak bisa ngawur. Aku bener nggak setuju dengan seperti itu. Hikmat dan iman itu harus berimbang. Kamu itu tahu maksud saya itu, kamu tahu itu salah. Kenapa kamu teruskan uang? Lalu sementara penderitaan kesulitan itu menyapamu, kamu mau bilang Tuhan. Paling baru untuk jatuh, tahu aja ngomong. Oh, tahu gitu aku. Ini hari-hari ini Bapak Ibu, walah luar biasa. Kapan hari terus sampai temanku itu bayar 2 juta hanya gara-gara beli pampers di Facebook gitu. Katanya JNT-nya, JNI-nya sudah ngirim ke sini ke situ. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu, mohon maaf, itu saya punya prinsip. Saya itu tidak akan pernah mau membayar di muka ke depan kalau saya beli barang. Soalnya aku takut ya seperti itu. Nanti uangnya harus tak bayar, terus barangnya nggak ada. Aku takut yang seperti itu. Maksudnya itu saya punya komitmen buat diri saya sendiri. Saya nggak akan pernah bayar di muka kalau menurut saya itu benar-benar akan membahayakan saya. Ini pencobaan yang keluar dari diri kita sendiri. Kadang setiap kita itu terjebak olehnya. Sampai yang nggak bersalah itu disalahkan. Nah, tapi Bapak Ibu, dari ketiga tentang penderitaan ini, tadi kan ngomong tentang konsep penderitaan yang datangnya dari iblis, yang datangnya dari yang Tuhan mengizinkan, lalu karena datangnya dari diri sendiri, itu tetap ada kabar sukacitanya. Barang siapa yang datang kepada Tuhan itu kita tidak akan pernah dibuang. Sekalipun mungkin itu dalam kesalahanmu. Bahkan saya sampai membaca berulang-ulang di dalam Roma 8 ayat 28 itu loh. Allah itu tetap turut bekerja bagi dia. Kita yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya kadang-kadang setelah dalam kesalahan itu, kita itu tetap mau mengasihi Tuhan, mau berbalik, atau tetap melakukan hal yang sama. Itu yang menjadi pertanyaan buat kita yang ada di tempat ini. Itu luar biasa sekarang Bapak Ibu. Wah, akhir zaman ini pengajaran gak karu-karuan ini. Gak hanya tentang pengajaran, penipuan itu di mana-mana terjadi Bapak Ibu. Kasihan. Tapi kalau orang biasanya nelfon Mbak, tak enteni iki, ayo ketemuan. Sapa kan? Aku tuh ya dengan ketusnya gitu. Loh iki loh, orang tuamu masuk rumah sakit. Lah, kantang, lah gitu saya orang Jawa. Mungkin kadang sampai gregetan sampai aku terus ditutup. Kantang apa? Mamaku ada di kampung, gitu. Ini Bapak Ibu, kita di akhir zaman ini harus waspada. Amin ya. Harus waspada dengan segala sesuatu yang ada. Karena kadang-kadang penderitaan itu kita perlu tanya dulu, cross check, jangan keburu menyalahkan segala sesuatu yang tidak bersalah terus disalah-salahkan. Kabar baiknya itu tadi saya mengatakan bahwa kadang-kala memang sekalipun kita dalam keputusan itu kita salah, memilih salah dalam hal apapun, Tuhan tetap Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Dia tetap Tuhan yang turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, sebab identitas kita adalah anak Allah. Kecuali kalau kita bukan anak Allah, itu orang-orang yang di luar sana itu kasihan. Tapi karena kita itu sudah diangkat dari lumpur, dibenarkan oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita tetap memiliki kabar sukacita. Tapi kalau sudah tahu gitu ya, terus jangan dicobai gitu ya. Maksud dicobai terus, ayat Alkitab kapan dari Dedrio itu saya khotbah sampai goyo racun terus sengaja mau diminum gitu kan, dia ngawur. Wah, karena Allah tuh berkuasa, jadi aku akan minum ini racun sehingga Tuhan itu akan melindungi tubuhku. Yaitu namanya kamu mencobai Tuhan. Ini yang dimaksudkan Alkitab itu, kamu mencobai dirimu sendiri dan Tuhan. Padahal Tuhan itu nggak bisa dicobai oleh yang jahat. Nah, ini pengajaran kita untuk malam hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan seputar sharing karena temanya pengajaran. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Tapi kalau saya tidak bisa jawab, saya tidak akan menjadi orang yang sok tahu. Karena mentor saya Bu Nini pasti akan meluruskan dan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Sebelum Alkitab ditutup dan kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. 5 menit atau 3 menit, siapa yang mau bertanya tentang seputar penderitaan? Kita mau introspeksi diri buat malam hari ini. Ada yang ditanyakan? Pak Andi, nggak ada ditanyakan? Ada yang kurang?
Tapi ada yang kurang ya Pak Andi? Ada yang kurang. Oke. Bayar harga. Oh, bayar harga ya Pak Andi ya? Iya. Oke. Kalau enak aja udah salah, terus Tuhan udah. Karena harus ada konsekuensinya yang harus bayar. Ya itu tetap harus ada upah yang namanya biasanya. Setiap kepilihan atau sebuah apapun itu tetap ada risikonya Pak Andi. Wong Daud aja melakukan itu. Lihat firman Tuhan. Dia tetap kok ada risikonya. Tapi pertanyaannya kalau kita mau bertobat itu pasti Tuhan akan tetap membuka tangannya. Siapa yang mau bertanya? Tapi saya tidak mengizinkan seputar pertanyaan ini keluar dari konteks terus langsung nanti kemana-mana gitu ya. Konteks. Hah? Kembali lagi ke itu. Balik lagi. Iya. Oke? Gak ada yang ditanyakan? Cukup jelas, cukup paham ya? Jelas? Ibu Nini adakah tambahan? Mas Yosef, mari kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Saya juga belajar Bapak Ibu. Saya juga diajari dan dididik oleh Tuhan. Tuhan itu begitu baik sama kami, keluarga kami khususnya. Musik berjalan saja. Saya itu dengan Pak Nanang meniru mentor gitu ya, karena memang di Habakuk Ministry itu tidak ada donatur yang tetap yang memberikan bantuan seperti gereja-gereja lain. Jadi ya berjalan dengan Tuhan. Dalam masa-masa pengiringan saya dengan Tuhan, dengan Pak Nanang, ada begitu banyak hal yang saya harus lewati yang kadang-kadang enggak sejalan. Saya itu dulu pelayanan enak, tapi titik poin yang saya mau garis bawah itu, wah, saudara bisa tanya Kak Alisa itu mungkin Pak Nanang atau siapapun yang ada di rumah ini, gaji kami di sini itu berapa? Tapi saya mengatakan Tuhan itu luar biasa. Waktu saya hamil army itu tak catat sampai di pembukuan dalam perenungan firman Tuhan. Beras itu sampai nggak ada. Saya sebenarnya bisa minta ke ibu ini, beliau ibu saya. Kalau saya minta pasti beliau akan memberi. Saya tahu itu. Beliau tahu hati saya, hati anak-anaknya. Tapi kadang-kadang memang itu harus diizinkan supaya itu mendidik dan melatih kita. Bahkan di 2 tahun terakhir ini, akibat kesetiaan kami, saya mengatakan di 2023, 1 tahun itu Bapak Ibu. Sampai dalam 1 tahun ini saya nggak malu bicara dengan Bapak Ibu, karena intinya saya itu bukan ngomong dari sisi orang tua, ngomong Tuhan yang ingin saya beritahu buat Bapak Ibu. Terus gak ada beras, kadang aku metang gue, mbak mangan tempe, mbak jangan sawit tok. Saya aku bebas-bebas saya. Pak Nanang kadang gak ada uang, bisa ngeser no ATM. Waktu itu aku nggak bisa, bisa. Makanya ini. Sambil musik tetap berjalan. Kalau nggak ada uang, yuk, kadang-kadang kami itu muter-muter ya. Entah kalau itu ngomong kayak orang gendeng atau apa, kayak digerakkan, Roh Kudus gitu. Kenapa ke ATM? ATM itu dari benar-benar 32.000 orang desa. Jadi 300, mungkin saya tidak seperti gue, karena level iman itu berbeda-beda dengan anaknya. Dari yang awalnya 80.000 jadi 2 juta. Tapi nanti kamu nggak sering ngomong tak ngomong ATM. No. Harus dipahami masa dengan benar konsep imannya ya. Sampai itu enggak. Kadang aku di pintu yang sekarang ditinggali oleh Elizabeth sebelum saya pindah ke sebelah. Itu tuh saya meneteskan air mata. Saya tahu proses kok panggilan dan konsep pengiringan dengan Tuhan. Ada banyak hal untuk meninggalkan Tuhan itu ada enak. Gak ada beras, gak ada uang. Tapi Elizabeth kamu saksi itu ya, sekarang kamu lihat di kos-kosan yang asli banyak beras ya. Sampai kapan hari itu ada orang yang nanya Pak Nanang kebutuhanmu kuwi apa wae laporono mbek aku tak kei. Ya kan Pak Nanang gak mungkin jalur. Mau diteri jenis sembako, bener ya Elizabeth? Itu ada saksinya. Saya itu tidak ngomong ngeles. Berapa gaji kamu itu? Apalagi ada anak. Bahkan saya mengatakan gaji saya dulu serta anak itu ada Bu Nini gembala saya kasih. Karena dulu waktu itu Pak Nanang masih punya cicilan motor, saya membayar kos-kosan itu aja
Berarti kan kebutuhan dia, iya iman. Mau kita aja bayar kos-kosan sama bayar cicilan motor aja kurang kok. Gaji, bukan gaji. Bilangnya persembahan kasih, nanti kalau gaji ke orang sebulan. Ini konsep pelayanan. Kalau pandai pusat orang ngasih minyak, susu kami juga yang rodos. Saya panah, wah Tuhan luar biasa. Tapi jangan salah, bahwa aku 2023 itu semalam. Entek semuanya sampai ini tangan saya kasih sebuka kan. Dalam 1 tahun itu, kalau dia sudah memegang yang namanya iPad-nya yang ireng itu jatuh yang biasanya di khotbah itu, tak pastikan HP-nya itu harus di sekolah. Ibu tahu ya, di dapur ada kalau ada yang telepon, lo kan kok HP-mu ganti gue, saya ngomong, HP-nya hari ini sekolah. Itu komitmen saya sama anak. Untuk melewati proses iman itu gak mudah. Harus disekolahkan dalam 1 tahun ini, tak ulangi. Tapi saya menyadari bahwa itu konsep ujian. Ini jadi pinter kok. Sekolah 3 kali. Saya bisa berpikir Tuhan, wah aku merah Tuhan kalau kayak gini ya. HP sampai sekolah ini masih tentang Tuhan. Pokoknya salah ini panggilan Tuhan, kayaknya gak bener. Bahkan saya bisa berkata, pokoknya panggilanku gak kayak gini. Tapi saya mau mengatakan Tuhan, perjalanan iman setiap kita itu beda-beda. Bapak Ibu dan saya berbeda ujiannya itu. Bunyinya dengan saya yang berbeda. Karena itu tadi, penderitaan menurut Alkitab itu hanya sebuah sarana di mana Allah itu menyatakan kemuliaan. Kadang-kadang bayi yang cacat secara lahir diizinkan oleh Allah untuk menyatakan malam hari ini saya tidak tahu penderitaan Bapak Ibu itu dari mana. Kita akan tutup mata. Kita akan tutup mata. Saya tidak tahu. Yang tahu hanya Engkau dan Tuhan sendiri. Tuhan, mungkin kadang-kadang mereka berteriak dan bertanya kepada Engkau, ujian ini datangnya dari mana? Dari iblis kan? Tuhan mengizinkan itu sendiri yang membiarkan sebuah kesalahan itu dibuai oleh keinginan hawa nafsu dan daging. Ramah syakara ramah takayat sakar. Tetapi satu hal yang ingin saya beritahu, bahwa saya tahu bahwa kesulitan yang saya alami itu karena Tuhan mengizinkan terjadi atas saya. Dan buat malam hari ini kita mau sejenak berendam dan merenungkan firman Tuhan ini, agar Tuhan dengan Roh Kudusnya yang manunggal atas setiap kehidupan kita memperbarui setiap hati nurani pikiran kita. Sekali Yesus tetaplah Yesus. Itu yang menjadi iman kepercayaan kita Bapak Ibu, bahwa apapun yang terjadi, situasi apapun, tetap katakan bahwa sekali Yesus tetaplah Yesus. Jangan pernah menjual imanmu. Jangan pernah karena keinginan duniawi yang disodorkan dan ditawarkan oleh iblis untuk terhanyut oleh nyamuk. Hari-hari ini jahat. Iblis sudah banyak dilemparkan menyebar seluruh area penjuru bumi ini. Untuk siapa? Menerkam masanya. Sekali Yesus tetap Yesus, bahwa dalam segala keadaan Tuhan Yesus, kami mau tetap belajar setia. Kita akan nyanyikan pujian ini dari hati yang paling dalam, sebagai bentuk pengakuan imanmu di hadapan Tuhan. Oh, di dalam segala keadaan engkau tetap berdiri dan mengikuti Yesus. Nyanyikan Bapak Ibu, bahwa harapanmu tidak akan pernah hilang. Sebab karena kasih-Nya
sehingga kami dimampukan untuk melakukannya. Kami tahu bahwa Roh Kudus itu sudah masuk dalam atas setiap hati kami. Yesus Tuhan, Engkau jauh yang lebih tahu setiap pergumulan anak-anakku yang saat ini ada di tempat ini. Tuhan, mari Engkau balut setiap mereka yang luka hati. Karena Engkau pun juga sudah memberikan contoh dan teladan atas kami, bahwa segala persoalan itu Engkau sudah melaluinya. Engkau balut setiap hati yang luka. Engkau sembuhkan setiap, Tuhan Yesus, kondisi fisik yang sakit. Engkau Tuhan memulihkan setiap rumah tangga yang hancur. Karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan, aku juga berdoa, mari Tuhan, buat setiap usaha pekerjaan mereka menjadi Tuhan di atas rata-rata. Karena mereka adalah anak-anakmu. Engkau buka pintu demi pintu bagi setiap mereka yang saat ini tengah membangun usaha. Saat ini Tuhan, yang berkumpul dengan pasangan ini, kami juga berdoa, biar segala sesuatu jodoh pasangan yang terbaik yang datang daripada Tuhan, Engkau berkirim atas setiap kehidupan mereka. Bapak, aku juga berdoa ya Bapak, saat ini Tuhan Yesus, mereka yang sulit mengampuni di dalam nama Yesus, setiap anak baik itu dicabut, sehingga Tuhan pemulihan itu jadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan ini, dan biar masing-masing kami buat malam hari ini boleh mengoreksi setiap kami tidak terkecuali hamba-Mu, agar kami tetap memiliki konsep cara berpikir yang benar terhadap Allah, bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah salah. Kadang-kala yang bersalah adalah kami Tuhan. Tuntun di hari-hari akhir ini Tuhan, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat, bersemangat Tuhan Yesus, untuk mengatasi setiap kesulitan dan persoalan hidup yang ada. Sehingga Tuhan, kami boleh memancarkan terang di muka bumi ini. Hamba sudah selesai berbicara, tapi Tuhan tolong agar firman ini tidak berhenti sampai di sini, dan mereka pun juga boleh mempraktikkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Selamat siang, mari sama-sama katakan amin. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada yang tinggi. Untuk Selasa depan kita akan dilanjut hambanya Ibu Bona di tempat ini. Saja saudara teman-teman saudara berhadir di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan kedua itu melalui orang Ismail. Oke, kita berdoa firman pada malam hari ini berkati yang dalam hari Tuhan. Dan di pasarnya akan memberikan persembahan kedua digunakan untuk pelayanan misi waktu tujuan persembahan ini. Kami beri dalam sama-sama. Amin Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mungkin dari saudara ada yang mau ikut pelayanan ke lapas besok, kita akan berangkat jam berapa? Jam 8 pagi. Kumpul di tempat ini kalau mungkin ada yang mau ikut. Yang sudah memberi sama saudara banyak berdiri karena nanti kita saudara. Amin.
syukur Tuhan buat semua yang Tuhan sudah beri dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan pisah satu dengan lainnya, bila berkat untuk lepas kami pada malam hari ini. Segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami kembali dalam hadirat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia Allah dan bicara Allah akan mengalir dalam setiap langkah kehidupan dari saat ini sampai Tuhan Yesus berkati Tuhan. Dan biarlah semua yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan bersama bisa berkata, Amin.